Yang kami hormati, Kang Muhammad Alfian Prasetya, selaku Ketua KPU FEB Unpad tahun 2024, beserta seluruh jajaran, pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 nomor urut 1, serta seluruh hadirin yang hadir dalam kampanye calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema FEB tahun 2025. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Danarseto Maheswara, sebagai MC yang akan memandu keberlangsungan acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan rangkaian acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Pertama akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars FEB Unpad, sambutan Ketua KPU FEB Unpad tahun 2024, pembacaan tata tertib, pemaparan visi dan misi paslon, serta sesi tanya jawab, closing statement dari calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025, sesi dokumentasi, serta penutupan. Baik, sebelum kita mulai rangkaian acara hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini 24 Januari 2025 di Zoom meeting dalam acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Sebelum acara dimulai, langkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FEB Unpad. Kepada seluruh hadirin, saya persilahkan untuk duduk dengan tegak.
datang dengan semangat, kami datang untuk berbagi, mengabdikan ilmuku, berpikirlah ke depan, ciptakan keunggulan, berani dalam karya, jati diri di dada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Baik, untuk acara selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua KPU FEB Unpad tahun 2024 kepada Kang Muhammad Alfian Prasetya, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Haris dan Kang Rian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada sesi kampanye khusus pada sore hari ini. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Akang Teteh dari jurusan Bisnis Digital yang telah menyempatkan untuk hadir untuk mendengarkan visi misi, penyampaian visi misi dari pasangan calon nomor urut 1, Kang Haris dan Kang Rian. Saya berharap bahwa kampanye yang kami sediakan ini dapat menjadi wadah menyampaikan gagasan Kang Haris kepada Kemabisdik, juga sebaliknya menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dari Kemabisdik kepada Kang Haris dan Kang Rihan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Muhammad Alfian Prasetya atas sambutannya. Selanjutnya, saya akan memberikan kendali penuh kepada moderator kita pada hari ini, kepada Angel, selaku moderator kampanye pemilu FEB Unpad tahun 2025, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Grace Jelina, selaku moderator di acara kampanye pemilihan umum Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi pembacaan tata tertib rangkaian acara kampanye hari ini. Tata tertib. 1. Pemaparan visi misi akan disampaikan oleh calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 diikuti oleh sesi tanya jawab. Pemaparan visi misi akan berlangsung selama 20 menit dan sesi tanya jawab akan berlangsung selama 25 menit. 2. Peserta yang ingin bertanya diharapkan mematikan kamera dan menggunakan fitur raise hand. Peserta diperbolehkan bertanya ketika dipersilakan oleh moderator. 3. Sebelum memulai pertanyaan, diharapkan memperkenalkan diri dengan template angkatan, dan asal jurusan. 4. Selama masa kampanye berlangsung, Kema FEB 4 diharapkan agar tidak menggunakan kata-kata kotor, menyebarkan fitnah, atau melontarkan umpatan terhadap kandidat, tim sukses, dan publik, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dilarang menggunakan bahasa yang mengandung pelecehan terkait unsur sara yang dapat menimbulkan konflik. 5. Seluruh partisipan diharapkan mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tenang tanpa melanggar tata tertib apapun. Sesi selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi oleh calon pasangan ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 1. Untuk pemaparan visi misi sendiri akan diberi waktu selama 20 menit. Langsung saja kepada Kang Haris dan Kang Rihan, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Angel. Mohon izin untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo Kemabisdik. Halo Kemabisdik. Izinkan saya pada hari ini untuk menuangkan dan memamerkan mimpi, visi serta harapan saya dan kami kepada FEB 4 pada tahun ini. Sedikit bercerita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan fakultas yang sudah berdiri selama 67 tahun. Yang awalnya hanya berkembang dari 2 program studi yang sekarang sudah menjadi fakultas yang kita kenal, menjadi fakultas yang memiliki 5 program sarjana dan 4 sarjana terapan. Mengenai ngomongin dengan potensi dan prestasi, FEB 4 telah meraih banyak prestasi. Di antaranya adalah menjadi peringkat ke-77
institusi penelitian terbaik di Asia Social Effect dengan CDS berada di posisi ke-98 dunia. Serta prestasi yang gemilang yang dimiliki oleh berbagai kemah FEB di tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, tantangan besar masih ada yang dimiliki oleh FEB 4 pada tahun ini. Dengan indeks prestasi FEB 4 yang baru mencapai angka 16 dengan target 70 pada akhir tahun kemarin. Oleh karenanya, sejalan dengan teori Slow Swan mengenai pertumbuhan ekonomi, FEB 4 perlu fokus pada pemberdayaan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan iklim kemahasiswaan yang sportif untuk mendukung visi menjadi world class university. Lalu, bagaimana BEM FEB 4 dapat memaksimalkan potensi FEB 4 sebagai pembuka cakrawala terhadap potensi diri mereka? Halo, sebelumnya, perkenalkan, aku Haris Rehan Raffi Nugraha, salah satu calon ketua BEM FEB 4 tahun 2025. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum pernah mengenal aku merupakan kepala bidang tim pengembangan internal BEM FEB 4 tahun 2024. Di samping hal itu, aku memiliki beberapa pengalaman akademik di bagian sebagai finalis program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora, dan aku pernah mengikuti program Pekan Ilmiah Nasional ke-37 di Universitas Ireland. Perkenalkan Kemabistik, nama aku Rihan Abizar. Aku memiliki beberapa pengalaman dalam bidang profesional, juga organisasi. Dengan organisasi terakhirku adalah menjadi Kepala Bidang Advokasi dan Komunikasi di Hima Pemasaran Digital pada tahun 2024, serta menjadi Wakil Ketua Stereo Economics, dan juga menjadi Direktur Procurement di TEDx Pajajaran University. Oke teman-teman, mari kita berbicara mengenai cara berpikir dan alur berpikir dalam mimpi yang coba kita akan sampaikan pada hari ini. Berawal dari mimpi dan harapan dan keresahan yang kami alami di FEB 4 pada tahun ini, memunculkan dan menganalisis bagaimana kondisi ideal sepatutnya yang dimiliki oleh FEB 4, lalu bagaimana kondisi faktualnya, lalu bagaimana gapnya, dan itu yang akhirnya melahirkan visi pada hari ini, dan akhirnya kami membuat visi tersebut menjadi 6 misi yang untuk merealisasikan visi tersebut. Dari visi dan misi tersebut, kami membuat budaya apa yang cocok untuk drive organisasional culture untuk bisa menjalankan visi tersebut, lalu dibuat strategi realisasi, fokus isu, organigram, program inovasi dan proker unggulan, hingga akhirnya timeline 1 hari kerja pembuka cakrawala. Mimpi FEB 4 yang telah berdiri selama 67 tahun terus berkembang dengan menawarkan 9 program studi dan mencetak berbagai prestasi, seperti peringkat ke-77 institusi penelitian terbaik di Asia versi RIPEC, dan peringkat ke-98 dunia untuk Center for Economics and Development Studies atau CEDS. Namun, fakultas ini masih menghadapi tantangan besar dengan capaian indeks prestasi yang baru mencapai 16 dari target 70 pada tahun ini. Untuk mewujudkan visi sebagai world class university, FEB 4 perlu memberdayakan potensi kemah FEB melalui demokratisasi akses, menciptakan iklim kemahasiswaan yang suportif, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci pertumbuhan berkelanjutan. Pada kondisi ideal filosofisnya, sejarah FEB 4 didirikan pada 18 September 1957 dengan tujuan menghasilkan lulusan berkualitas di bidang ekonomi dan bisnis yang berkontribusi pada pembangunan nasional. FEB terus beradaptasi untuk tetap relevan dan kompetitif di tingkat nasional dan internasional. Tujuan peran dan fungsi BEM Kemah FEB 4. BEM Kemah FEB 4 sendiri adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai penggerak perubahan, wadah aspirasi, dan pembentuk mahasiswa yang kreatif, inovatif, intelektual, serta religius. Berlandaskan ADART, BEM mendukung nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa. Berbicara kondisi ideal secara juridis internasional, BEM Kemah FEB 4 menurut SDGs harus dapat berfokus pada keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas, untuk menjadi individu yang berilmu dan menciptakan lingkungan kampus yang mendukung pembentukan watak serta peradaban bangsa yang martabat. Berbicara mengenai landasan juridis nasional, secara kesimpulan, BEM Kemah FEB 4 harus bisa berkontribusi mengembangkan potensi mahasiswa untuk menjadi individu yang berilmu, berakhlak mulia, kreatif mandiri, serta mengemban dan memiliki keadilan dan bertanggung jawab, kebinekaan untuk mendorong mahasiswa menjadi responsif, kreatif, serta kompetitif. Menilik visi misi Prabowo pada tahun ini, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045, maka BEM Kemah FEB 4 sebagai perannya sebagai institutionalized movement harus dapat mendorong pemerintah untuk memastikan keputusan strategis yang diberikan pemerintah adalah berlandaskan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Secara landasan juridis universitas, BEM Kemah FEB 4 harus dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas dan mendirikan nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi.
Menurut Renstra, FEB Unpad pun harus dapat mencapai dan membantu Unpad untuk mencapai visinya sebagai pusat pendidikan inklusif berkelas dunia melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui Renstra FEB Unpad, BEM pun harus bisa menjadi stimulus dan membantu FEB Unpad sebagai fakultas yang unggul di tingkat nasional dan internasional. Melalui secara perdas dan garis besar haluan kerja Kema Unpad, BEM Kema FEB Unpad harus bisa mematuhi perdas dan juga melaksanakan program kerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Baik, coba kita lihat analisis faktual yang terjadi pada BEM Kema FEB 4 tahun ini. Secara internal, mengenai prinsip good corporate governance, BEM FEB 4 belum bisa mengoptimalkan peran dan mengamini betul apa yang disebut dengan good corporate governance. Hal ini tercermin dengan kurangnya profesionalisme internal, dengan seringnya adanya tidak terkonsistensinya waktu, dan akhirnya tidak terefisiensikan operasional dalam manajemen internal organisasi. Based on data survei tengah perusahaan wawancara dengan beberapa ketua himpunan dan LKBSO. Lalu inkonsistensi dalam indikator kinerja. Dalam satu periode kepengurusan, BEM juga seringkali banyak kerancuan di antara penggunaan KPI yang belum optimal dan OKR yang belum diawasi dengan secara masif dan juga teratur. Ngomongin kajian dan penelitian, seringkali kajian dan penelitian dibuat oleh BEM FEB 4 pada tahun ini adalah selalu mengincar isu-isu yang strategis dan langsung isu nasional. Bahkan tetapi kadang-kadang suka lupa dan belum mengoptimalkan isu-isu yang berada di sekitar mereka. Mengenai kualitas kajiannya sendiri pun kadang-kadang belum berkomprehensif dan juga kadang-kadang melewati momentum yang seharusnya dimiliki oleh BEM FEB 4. Lalu PR dari kajian dan penelitian sendiri harus meningkatkan daya tarik kajian tersebut terhadap Kema FEB dan dapat bisa menaikkan iklim politik di Kema FEB. Ngomongin Akesba atau kesejahteraan mahasiswa, pada tahun ini FEB rasanya masih kurang mengawal hak-hak kesejahteraan mahasiswa, terutama mahasiswa berprestasi. Lalu pada saat ini FEB masih banyak PR mengenai kegiatan belajar mengajar yang belum optimal, mengenai jadwal, mengenai sarana dan prasarana, dan akhirnya mengenai dosen yang kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ngomongin kolaborasi sinergis antar pihak, kita menggunakan pentahelix, framework pentahelix. Dalam framework pentahelix ini, BEM FEB 4 rasanya masih kurang bekerjasama dengan media. Hal ini mengakibatkan belum terbangunnya citra yang baik, citra yang kurang optimal di BEM FEB 4 terhadap stakeholder eksternal seperti pemerintahan secara langsung maupun eksternal. Lalu minimnya kolaborasi dengan akademisi dan tenaga ahli yang membuat kajian-kajian ataupun produk-produk yang dibuat oleh BEM Kema FEB 4 pasti belum bisa ada antara sinergis antara akademisi dan juga mahasiswa. Lalu kita juga memiliki PR untuk mengawal BSO dan komunitas untuk naik kelas seperti yang dijanjikan pada dialog bersama dekanat kedua. Mengenai faktor atau aspek di pengabdian masyarakat, program kerja yang dirasa kurang efektif dan tepat sasaran karena belum adanya riset yang mendalam terlebih dahulu, lalu tidak adanya sistem aktualisasi tugas dan fungsi pengabdian yang berkelanjutan. Jadi eventual saja, padahal seharusnya direncanakan secara jangka panjang agar efeknya pun berkelanjutan dan berdampak secara masif kepada masyarakat. Lalu minimnya fungsi advokasi terhadap masyarakat dan isu lingkungan. Oleh karenanya, dengan gap analisis seperti itu, kita merancang berbagai nilai dan budaya organisasi yang dapat mendrive visi kita dengan secara optimal. Kami memiliki nilai akademi ethics. Akademi ethics berbicara tentang Kema FEB atau fungsionalis yang dapat memiliki dan memperhatikan etika akademisi. Karena kita sendiri adalah mahasiswa yang memiliki tanggung jawab besar sebagai akademisi. Growth mindset berbicara tentang mindset yang tidak cepat puas dan selalu haus akan pembelajaran dalam berbagai aspek dan juga sumber. Lalu mengenai creative thinking, di masa yang seperti sekarang, apalagi dengan hadirnya teknologi, perubahan tidak bisa ditebak, teman. Terhadap perkembangan zaman. Terkait resilience, perubahan yang terjadi juga sangat cepat ini menuntut kita harus tetap memiliki daya tahan. Apabila terjadi ada perubahan rencana dan apapun hal tersebut, kita harus bisa kembali bangkit dan fokus terhadap tujuan kita. Lalu, kami bersepakat untuk budaya organisasi yang akan kami lakukan di BEM FEB 2025 ini adalah culture adhocracy, budaya organisasi yang menekankan fleksibilitas, kreativitas, inovasi, dan respons cepat terhadap perubahan serta peluang di dunia yang penuh dinamis ini. Pertama, ada dynamic team, ada innovation, ada open communication, ada flat hierarchy, ada autonomy, dan flexibility sebagai fitur utama dari adhocracy culture ini.
Berangkat dari visi tersebut, kami memiliki 6 misi. Yang pertama adalah Colorful Insight, berbicara tentang membukakan cakrawala dan paradigma dengan berbagai culture agar terciptanya kemah FEB yang memiliki pandangan yang luas dalam melihat potensi dirinya dan kesempatan atau panggilan yang ada. Lalu kedua, Good Student Governance, berbicara mengenai BEM yang sebagai student government. Idealnya BEM mengadopsi prinsip-prinsip GCG dengan mengedepankan nilai transparansi, akuntabel, mengedepankan pengawalan publik untuk memastikan organisasi yang sehat. Lalu selanjutnya ada Synergy Government, berbicara tentang pelibatan seluruh elemen di FEB 4, kebijakan yang sinergis dengan berbagai stakeholder kampus. Selanjutnya ada Welfare Hub. BEM Kemah FEB 4 hadir untuk memberikan rasa aman pada keluarga mahasiswa FEB 4 dengan berperan aktif dalam mengadvokasikan dan memberikan perlindungan kepada Kemah FEB. Yang kelima, ada Sustainable Development Ecosystem. BEM Kemah FEB 4 hadir untuk memberikan rasa aman pada keluarga mahasiswa FEB 4 dengan berperan aktif dalam mengadvokasikan dan memberikan perlindungan kepada Kemah FEB. Yang keenam, ada Career Pathfinder, mengarahkan, menjaring, dan mengembangkan dan menghubungkan kebutuhan karir intrapreneur Kemah FEB. Terkait fokus isu internal yang kita coba bawakan hari ini adalah pertama, mengenai penggunaan hak akademik dan kemahasiswaan yang mungkin sudah kita sering rasakan teman-teman bahwa mengenai data, akses perpustakaan digital terbatas. Jam operasional perpustakaan yang hanya sampai jam 7 dan juga 54% mahasiswa lomba yang tidak mendapatkan dukungan bahkan apresiasi dari achievement yang telah mereka bawa. Hal ini tentu akan menjadi satu fokus isu untuk kita bisa mengawal dan juga memastikan bahwa FEB 4 memperhatikan kesejahteraan dan hak akademik para kemahasiswaan. Lalu ada inklusi dan kesetaraan, berbicara tentang fasilitas kampus yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas, mahasiswa kidal, dan lain sebagainya. Implikasi tersebut tentu akan membuat lingkungan yang kurang inklusif dan akhirnya menghambat keberagaman dan kesejahteraan mahasiswa. Lalu berbicara tentang kekerasan seksual, seperti yang teman-teman tahu, kekerasan seksual ini masih sering terjadi dengan minimnya advokasi dan stigma bagi penyintas. Oleh karenanya, dengan implikasi yang seperti itu, kami memiliki fokus dan langkah pengawalan untuk bisa mengadvokasikan dan memasifkan awareness terkait kekerasan seksual, terkait uang kuliah tunggal dan KIPK, seperti dan tugas BEM pada umumnya. Uang kuliah tunggal dan KIPK adalah sebagai tugas wajib kita untuk tetap bisa mengawal kesejahteraan mahasiswa agar tetap bisa melakukan hak mereka untuk masuk dan melakukan akses akademik yang nyaman dan aman. Satu lagi, ngomongin transisi hima vokasi, masalah terkait ketidakpastian kelembagaan dan hak mahasiswa pasca pemilihan vokasi yang membuat kami untuk bisa harus bisa turut mengawal dan juga mengadvokasikan berbagai isu terkait administratif dan juga pengawalan hingga akhirnya teman-teman vokasi bisa pindah ke vokasi dengan secara aman dan nyaman. Lalu mengenai Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Ini berbicara mengenai masalah kenaikan UKT, tambah transparansi, dan memperburuk akses pendidikan tinggi bagi kelompok yang rentan. Hal ini juga membuat kami untuk bisa terus berbicara dan keras terhadap pemerintah untuk bisa memberikan pendidikan yang berkeadilan. Mengenai kebijakan ekonomi pemerintah, target pertumbuhan ekonomi 8% yang dirasa tidak masuk akal, suasana ada pangan, dan proyek strategis nasional tidak tercapai secara optimal, juga harus kita kawal agar akhirnya janji populis berisiko ini tetap dan tidak merusak lingkungan tanpa hasilnya. Baik, dari analisis tadi kami bersepakat untuk menyusun OKR atau Objective Key Result. Yang pertama dari misi Colorful Insight, kami setuju untuk menyusun Key Result sebagai berikut: program lintas budaya menarik dan interaktif, partisipasi mahasiswa meningkat, paradigma inklusif terintegrasi. Dengan inisiatif yang bisa kami usahakan adalah acara lintas jurusan seperti Febernada dan Chancensial, program diskusi kolaboratif, taman stand-up punchline untuk ekspresi kreatif. Lalu selanjutnya ada Good Student Governance dengan Key Result, transparansi informasi kegiatan dan anggaran, feedback publik untuk akuntabilitas, sistem komunikasi internal sehat dengan inisiatif, sistem pelaporan transparansi, SOP pengelolaan anggaran yang jelas, platform feedback publik yang interaktif. Lalu selanjutnya dengan misi Synergy Government, Key Result-nya adalah kebijakan lintas organisasi sinergis, koordinasi antar organisasi yang efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada keterlibatan elemen organisasi yang strategis. Inisiatifnya, kolaborasi LK BSO komunitas, pengawasan kegiatan ad hoc, lalu pendukungan administratif yang terstruktur. Lalu Welfare Hub, penyelesaian laporan advokasi efisien, kepuasan mahasiswa terhadap layanan meningkat, dan ruang aman untuk korban kekerasan sebagai resultnya. Dan inisiatifnya adalah White Book kekerasan seksual, lalu sosialisasi kode etik Ormawa, lalu dukungan isu UKT dan layanan administratif. Dengan misi Sustainable Development Ecosystem, kami menyusun Key Result adalah program minat dan bakat konsisten, fasilitas dukungan lomba yang memadai, lalu komunitas pengembangan berkelanjutan. Dengan inisiatif fasilitasi talenta dengan mentoring, revitalisasi program Yellow Pride,
Lalu Design Hall of Recognition dengan misi selanjutnya adalah Career Pathfinder dengan key result platform mentorship dan karir, program pengembangan soft skill, lalu akses peluang magang dan kerja dengan inisiatif platform mentorship dan komprehensif keterlibatan profesional industri, lalu koneksi peluang magang atau kerja. Nah, sedikit inilah organigram yang coba kita bawakan pada BEM FEB 4 tahun 2025. Mungkin ada perbedaan sedikit dibandingkan organigram tahun lalu. Pertama di sini ada pengendali internal. Fungsi dan tugas pengendali internal ini untuk memastikan good corporate governance yang tetap berjalan sesuai semestinya dan akhirnya terciptalah organisasi sehat yang akuntabel dan juga transparan. Dan juga berbicara tentang kemitraan strategis. Ini adalah berbicara tentang pengoptimalisasian partnership melalui menggunakan framework Pentahelix Collaboration, di mana hubungan diplomasi eksternal di sini berfokus mengenai citra terhadap publik, government, dan juga academician. Sementara kementerian strategis berfokus pada untuk bisa memberikan strategic partnership yang bisa akhirnya kita rasakan manfaatnya oleh BMFB dan juga KMFB sekarang. Kurang lebih inilah mengenai arahan strategis yang kita bawakan pada tahun ini. Sekretariat Umum bicara mengenai pedoman administratif, manajemen keuangan, dan juga tentang audit. Tim pengawasan dan pengawasan internal bicara tentang kesehatan internal organisasi. Lalu mengenai kaderisasi dan keilmuan berbicara tentang membentuk karakter mahasiswa dan KMF 4 dan akhirnya bisa membina dan jaring bina proyeksikan hadir KMF 4 terhadap stakeholder. Bidang mahasiswaan memastikan dan coba memprovide ekosistem yang berkelanjutan agar bisa menjaring dan menginkubasi hidden talent yang dimiliki oleh KMF 4. Mengenai bidang komunikasi dan informasi berbicara terkait citra, resource, dan partnership yang akhirnya bisa kita rasakan semuanya. Mengenai bidang sosial dan politik berbicara mengenai akhirnya bagaimana BMKM 4 dapat bersuara dan akhirnya mengadvokasikan isu-isu nasional terhadap stakeholder termasuk kebijakan di level nasional. Lalu kurang lebih adalah program kerja inovasi yang kami bawakan. FEB Karir Kompas merupakan ekspansi program dari FEB Karir Day yang tujuannya untuk bisa mengakomodir end-to-end proses dari mengarahkan, menjaring, membina, menginkubasi, dan memproyeksikan akhirnya kepada stakeholder yang membutuhkan manpower ataupun SDM dari FEB 4. Unify berbicara terkait manajemen data dan data governance agar akhirnya dapat tercipta alur komunikasi yang efektif di antara internal organisasi. ABC FEB 4 berbicara mengenai komitmen kami menyediakan ekosistem yang suportif terhadap mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Seringkali mahasiswa berprestasi hanya diambil dan diklaim prestasinya, namun tanpa disupport dari awal perjalanan hingga akhir. ABC FEB 4 adalah bentuk konkret komunitas dan ekosistem yang kita coba bawakan untuk bisa mensupport hal tersebut. Lensa Cakrawala adalah bentuk komitmen kami mengenai Soul Insight, yaitu mencoba membukakan cakrawala atau perspektif luas kepada KMA FEB agar akhirnya KMA FEB memiliki berbagai perspektif dan akhirnya perspektif dan referensi yang luas. Berbicara terkait respect culture, berbicara terkait ruang kreativitas dan akhirnya pemanfaatan ruang terbuka bebas yang ada di FEB 4. FEB Safe berbicara mengenai tersosialisasinya SOP dan juga penanganan ALUKS, akhirnya akan tercipta ruang aman yang sepenuhnya dirasakan oleh KMA FEB 4. Nah, berikut adalah indikator 100 hari kerja yang dimiliki oleh Kabinet Terbuka Cakrawala. Yang pertama, melakukan safari dan membina hubungan ke seluruh stakeholders FEB, LKAB, dan BSO yang akan menjadi dasar untuk melaksanakan misi sinergi government. Yang kedua, mengawal pergantian ketua IKI FEB UNPAD agar terciptanya ekosistem jaringan sinergis antara KEMA, FEB UNPAD, dan LKBSO. Yang ketiga, melakukan open recruitment untuk pemilihan pimpinan Departemen Biro dan Staff. Yang keempat, melakukan audiensi bersama dekanat dengan aliansi LKBSO, FEB UNPAD dalam rangka penyelarasan agenda kemahasiswaan. Yang kelima, menyusun pedoman dan memberikan pendampingan administratif bagi hima vokasi terkait perubahan regulasi advokasi mahasiswa dan pengelolaan kegiatan dalam struktur yang baru. Yang keenam, membentuk dan menyesuaikan sistem internal kontrol dan juga item OKR dengan tim internal kontrol dan badan pengurus harian BEM KEMA FEB 4. Yang keenam, melaksanakan musyawarah kerja bagi fungsionaris BEM KEMA FEB 4 untuk menyelaraskan visi dan misi yang akan dibawakan pada tahun 2025. Yang ketujuh, membuat konsep Instagram internal BEM KEMA FEB dengan pengemusan konten alternatif yang berisikan upgrading dan sebagainya. Lalu yang kedelapan, mengumpulkan informasi atau data dari BEM KEMA FEB 4 sebagai dasar untuk melaksanakan program melalui survei awal tahun. Yang kesembilan, melakukan penyusunan kajian dan arah gerak pengawalan advokasi dan isu awal tahun. Yang kesepuluh, melakukan monitoring evaluasi untuk memfiksasi berbagai tujuan dan arah gerak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Haris dan Kang Rihan untuk pemaparan visi misinya. Setelah kita mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM KEMA FEB 4 2025 nomor 1,
Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab untuk menggali lebih dalam mengenai visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Baik, bagi Akang Teteh yang ingin bertanya, saya persilakan untuk langsung mematikan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Paslon Haris Rehan. Sebelum perkenalkan juga, nama saya Raisa Manullah, biasa dipanggil Rais. Di sini izin memberikan sedikit pertanyaan. Dari isu-isu kemahasiswaan yang dibawakan oleh Paslon 01, adakah inisiatif untuk dapat lebih melibatkan komunitas-komunitas jurusan seperti HIMA dalam mengawal hak-hak mereka? Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih. Baik, pada Kang Rais, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Oke, atur nuhun Kang Rais untuk pertanyaannya. Akang bertanya, kami menjawab. Mengenai pertanyaan terkait apakah ada pelibatan komunitas-komunitas tingkat jurusan ataupun HIMA dalam mengatur isu terkait isu kemahasiswaan,
seperti yang kita rasakan dan ditemui oleh teman-teman sekitar kita, bahwa isu kemahasiswaan itu dirasakan oleh Kema FEB secara personal atau mungkin secara person to person. Oleh karenanya pendekatan yang kami lakukan bukan pendekatan komunitas yang langsung terhadap LKBSO, namun pendekatan yang langsung terhadap komunitas-komunitas kecil yang ada di jurusannya masing-masing. Harapannya ABC ini dapat bisa menjadi payung besar atau mungkin advokator paling besar yang bisa menjaring kira-kira apa aja kebutuhan yang dimiliki oleh komunitas-komunitas berlomba ataupun akademi yang dimiliki oleh beberapa jurusan ini. Harapannya masalah-masalah yang sering terjadi terkait kurangnya teradvokasi kebutuhan mereka pada saat melaksanakan lomba, mentoringnya, lalu perizinan dispen dan segala macamnya, bahkan ketika pulang pun kita harap mereka dapat apresiasi yang layak, itu dapat teradvokasikan dengan betul ke Madam dan juga jajaran fakultas dan dekanat. Harapannya sih seperti itu teman-teman. Jadi tentu ada pelibatan karena terkait major ataupun kelombagaan akademik itu kan dimiliki atau lebih diamini oleh teman-teman jurusan masing-masing. Harapannya kita menjadi orang yang membuat gerakan kolektif dan membuat fakultas benar-benar sadar bahwa kalau teman-teman atau fakultas ingin menaikkan indeks prestasi di FEB, maka mereka harus memperhatikan dulu iklim kemahasiswaannya seperti apa. Dan harapannya hal ini bisa menjadi apa ya namanya, sebuah solusi dan juga harapan bagi teman-teman yang merasakan kesulitan dan keresahan yang sama. Mungkin kurang lebih jawaban seperti itu, Mas. Atau no? Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1 atas jawabannya. Apakah pertanyaan dari Kang Rai sudah terjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Tapi mungkin kalau boleh izin follow up lagi. Silakan, Kang. Nah, umumnya untuk komunitas-komunitas kecil yang ada pada sebuah jurusan itu masih berfokus kepada pengembangan internal mereka atau audiensinya itu baru tingkat jurusan. Apakah ada cara atau bisa diusahakan untuk dapat komunitas-komunitas kecil ini berkembang lebih jauh lagi dengan berawal dari fakultas, lalu kemudian bisa ke eksternal juga? Makasih. Baik, terima kasih Kang Rais. Saya persilakan pada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab. Atau menurunkan lagi ada pertanyaan lanjutannya. Akan bertanya, kami menjawab. Terkait pertanyaan terkait apakah komunitas tiga jurusan ini bisa tereskalasikan atau bisa dinaikkan levelnya hingga level universitas, itu bisa. Oleh katanya kami memiliki fokus dan peran di bagian community development yang akan dipegang oleh Kubin. Tujuan adalah untuk bisa menjaring berbagai komunitas yang ada di FEB dan dapat melestarikannya. Balik lagi mengenai visi dan tujuan kami untuk bisa menaikkan indeks prestasi di FEB 4, yang harus kita concern lebih dahulu adalah iklimnya, ekosistemnya, dan apa yang paling bisa menghidupi ekosistem dan iklim kemasan tersebut adalah komunitas-komunitas ini. Maka harapannya dengan beralih fokusnya Kubin menjadi community development ini bisa dapat membersamai betul teman-teman komunitas-komunitas ini terkait advokasi dan kebutuhannya dan juga hal-hal yang mereka rasakan yang akhirnya butuh disampaikan ke tingkat fakultas. Harapannya komunitas-komunitas tersebut ini bisa menjadi cikal bakal lumut lah, kalau misalnya di saintek itu ada lumutnya hingga akhirnya bisa berubah jadi savana dan akhirnya bisa pohon yang akhirnya menaungi iklim kemahasiswaan dan akademik prestasi itu menjadi sangat subur. Begitu mungkin harapan, mungkin begitu jawaban dari aku. Terima kasih Kang Rais atas pertanyaan. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1 atas jawabannya. Apakah pertanyaan dari Kang Rais sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kang Rais. Sekali lagi, karena waktu untuk tanya jawab dan diskusi masih tersisa, hadirin yang memiliki pertanyaan boleh langsung menggunakan fitur raise hand dan menyalakan kamera untuk memberikan pertanyaan.
Sekali lagi, saya berikan kesempatan kepada Akang Teteh yang memiliki pertanyaan untuk mengaktifkan fitur resen dan memberikan pertanyaan. Baik, sekali lagi saya berikan kesempatan kepada Akang Teteh yang memiliki pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1 untuk mengaktifkan fitur resen dan memberikan pertanyaan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya tutup sesi tanya jawab dan diskusi kampanye pada hari ini. Demikian sesi tanya jawab bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BNKM Februari 4 2020 telah selesai. Selanjutnya, mari statement yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 1. Baca statement akan diberi waktu selama 5 menit. Kepada pasangan calon, waktu dan layar saya silakan. Teman-teman, sesungguhnya perkembangan tiap individu akan sangat beragam dan tidak bisa dihitam putihkan. Apalagi jika kita mengingat FEB 4 memiliki banyak warna, banyak potensi, dan juga banyak konteks yang dia miliki. Kami memiliki mimpi untuk dapat membuka cakrawala teman-teman Kema FEB mengenai potensi opportunity agar akhirnya kita semua dapat mencapai titik puncaknya, titik optimumnya, hingga menjadi fakultas yang berdaya. Buah mangga di ujung jendela, Dipetik pagi membawa sukacita. mari bergandeng tangan penuh semangat juang kita. Berdaya bersama, membuka cakrawala. Hadirin sekalian, kita telah mendengarkan closing statement pasangan calon ketua dan wakil ketua BNKM FEB 4 2025 nomor 1. Dengan ini berakhir sudah seluruh sesi dari acara kampanye pemilihan umum ketua dan wakil ketua BNKM FEB 4 tahun 2025 pada sore ini. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati, baik yang disengaja maupun tidak sengaja saya ucapkan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Angel selaku moderator kampanye pemilu FEB 4 tahun 2025. Kita telah sampai di penghujung acara, namun sebelum akhir acara, kita akan memasuki agenda yang terakhir, yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Divisi Teklok. Pada Divisi Teklok, dipersilakan. Baik, untuk sesi dokumentasi akan segera dimulai. Pada para partisipan diharapkan untuk dapat menyalakan kameranya masing-masing. Baik, sesi dokumentasi dimulai. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3.
Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Divisi Teklok. Terima kasih juga kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad. Nomor urut 1, Kang Haris dan Kang Rihan. Terima kasih juga untuk para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye Pemilu FEB Unpad tahun 2025 pada hari ini. Saya Daniel, selaku MC pada kampanye Pemilu FEB Unpad tahun 2025, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.